Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rohana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di video ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, yaitu diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, SDN Purwosari 11. Selamat menyaksikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sini, Bian. Sudah kah? Ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, ayo kita senam. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, serasa menjadi superstar. Kita melas seperti telur dadar, jalan di tempat, tangan di pinggang, nunduk ke bawah, lihat ke atas, setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Rohana. Dan salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diseminasi Budaya Positif di Sekolah SDN Purwosari 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Rohana SPD sebagai CGP Angkatan 10. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari Kepala Sekolah, acara ketiga yaitu diseminasi oleh Ibu Rohana SPD sebagai CGP Angkatan 10 dan acara keempat yaitu penutup dan doa. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membaca Bismillah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Abdul Salam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Purwosari 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah SDN Purwosari 11 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak saudara kita yaitu Ibu Rohana. Tak lupa pula marilah kita selalu panjatkan, selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mengikut beliau selamat sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dihormati, acara diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan CGP Angkatan ke-10 dari program pemerintah tentang guru penggerak. Jadi selaku kepala sekolah, terus terang kepada Ibu Rohana, saya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak ataupun calon guru penggerak. Dan harapan ulun selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti di sekolah ini ada pengikut Ibu Rohana. Artinya program ini marilah kita ikuti. Kita ambil segi positifnya dari program guru penggerak ini. Tentunya pemerintah mengadakan ini pasti ada hal-hal yang sebenarnya yang bagus tersebut. Dan kegiatan-kegiatan guru penggerak harapan ulun lah itu harus didukung juga oleh kawan-kawan, karena ulun tahu guru penggerak itu kegiatannya bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Harapan ulun maksudnya di sini apa? Ketika guru penggerak itu melakukan kegiatan di luar sekolah dengan alasan apapun itu, ketika kepala sekolah misalnya memerintahkan misalnya pengganti kelas di guru penggerak itu, itulah yang dinamakan dengan dukungan bahagia. Jadi mudah-mudahan nanti yang lain-lain mengikuti juga. Jadi jangan dijadikan alasan guru penggerak itu sebagai batu loncatan untuk menjadi pemimpin kepala sekolah atau pengawas, tapi ambillah ilmunya dari kegiatan guru penggerak. Karena memang ulun melihat, memang ulun pernah juga istilahnya menyampaikan apa sih sebenarnya kegiatan guru penggerak. Artinya kita ambil ilmunya seperti juga halnya PMM, karena itu kaitan hubungan kan dengan PMM. Jadi ambillah ilmu. Selanjutnya tidak cukup hanya dengan didiseminasi lokal karya, lalu kemudian Zoom, webinar atau dan lain sebagainya. Harapan ulun dengan Ibu Rohana mengikuti pelatihan guru penggerak ini, yang lebih penting itu adalah implementasinya. Ya kalau Bapak Ibu sekalian. Nah itulah yang dinamakan dengan bukti nyata. Kemudian ada istilah hasil nyata. Bukti nyata. Setelah dapat ilmu dari guru penggerak, kemudian laksanakanlah itu di sekolah ini. Laksanakanlah hasilnya. Tentunya itu harapan pemerintah. Harapan ini juga seperti itu. Jadi laksanakan hasilnya. Positif ke hasilnya atau ada perubahan ke hasilnya. Belum yakin pemerintah itu bikin hal-hal seperti itu pasti ada.
sudah melalui uji apa namanya, kayak semacam sudah diuji lah kayak tesis kayak skripsi itu, oh ini memang layak patut dilanjutkan. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selalu support, memberi semangat kepada Ibu Rohana pun juga kepada kawan-kawan, mudah-mudahan mau mengikuti program guru penggerak supaya sekolah kita ini nanti menjadi sekolah. Ulun pun juga berharap Anda ikut juga nanti menjadi sekolah penggerak atau kepala sekolah penggerak dengan dukungan pihak-pihak terkait. Itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilang, mohon maaf kurang lebihnya. Ulun akhiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu acara ketiga, yaitu acara inti kita, diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Rohana SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kami persilahkan. Terima kasih banyak kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita SDN Purwosari 11. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul di ruangan ini guna acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Purwosari 11 yang selalu mendukung kegiatan calon guru penggerak ini, serta teman-teman sekalian, rekan guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya banggakan. Baik, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mohon izin Bapak Ibu, ulun tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar masalah ini. Baik, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu supaya karena kita tadi sudah banyak kegiatan yang membuat diri kita lelah. Jadi kita supaya bersemangat, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada teksnya. Saya akan memimpin untuk menyanyikan lagu ini. Ayo sama-sama silahkan beri tepuk tangan. Silahkan berdiri dulu. 1, 2, 3. Kami guru yang rajin, kami selalu yakin majunya pendidikan ada di tangan guru. Mari pegangan tangan, tekad kuat bersama. Mari kita selalu belajar. Pembelajaran itu berpihak pada murid. Itulah perkataan Ki Hajar Dewantara. Filosofinya benar, mari kita terapkan dari sekarang sampai kapanpun juga. Ya, ini ulun gula. Saya berterima kasih kepada semuanya, mau luangkan waktu belajar sama-sama. Moga ilmu didapat, itu kita terapkan. Anak senang dan juga bahagia. Oke, terima kasih banyak. Ini ciptaan lagu ulun dadakan lah. Nah, kita belajar diseminasi budaya positif itu ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Perubahan paradigma belajar itu guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Peran guru saat ini yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajak
belajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif. Adapun harapan peran guru penggerak yaitu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran, dan terakhir menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat tulisan disiplin ini yang terbayang di benak Bapak Ibu apa? Boleh. Iya, silakan Ibu Rasida. Aturan Ibu. Betul. Oke, disiplin kata Ibu Rasida adalah aturan. Yang lain mau ada menyampaikan? Silakan. Ibu Hukuman. Ada lagi yang lain? Bapak Fauji? Ketaatan. Ya, kita sering sekali mendengar kata disiplin dan kita pun ingin mendisiplinkan anak setiap harinya. Baik, mari kita lihat. Disiplin positif itu menurut Diane Gossen, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu maksudnya motivasi dari dalam, kalau ekstrinsik itu motivasi dari luar. Diane Gossen juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan sebagai pendidik yaitu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubung ke satu sama lain, yang akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Coba lihat kasus ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira apa yang mendasari tindakan Ibu? Apakah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau menghargai nilai diri sendiri? Karena kita adalah guru yang sebagai contoh anak didik kita. Kalau kita tepat waktu, anak kita melihat, maka dia pun akan mengikuti. Menurut Bapak Ibu, nilai yang mana yang ada di dalam diri Bapak Ibu? Apakah ketika
jawab sebagai seorang pendidik dan ini saya lakukan murni dari dalam hati saya. Masya Allah, luar biasa. Keren sekali Ibu ya. Luar biasa. Baik, kita lanjut. Nah, tadi motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, ini ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal berikut di dalam kelasnya. Pernah memberi hukuman kepada murid, pernah memberikan konsekuensi terhadap murid, pernah juga memberikan penghargaan, dan juga mungkin ini baru di telinga Bapak Ibu yaitu restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan antara guru dan murid. Konsekuensi itu adalah akibat, hasil, impak, atau pengaruh dari suatu perbuatan. Ini lebih mengarah ke tanggung jawab. Anak sudah tahu apa konsekuensinya jika dia melakukan suatu perbuatan. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan penghargaan ini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sedangkan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Antara hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi. Apa yang paling baik? Iya, betul. Restitusi. Walaupun kita sudah melakukan hukuman, konsekuensi, penghargaan, semoga kita bisa belajar mana yang paling baik. Saya pun juga demikian. Saya pernah menghukum anak-anak. Saya juga pernah memberikan konsekuensi kepada anak-anak. Dan saya pun pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak. Tapi mari kita belajar tentang restitusi. Nanti ada di dalamnya restitusi. Hukuman itu beda tidak dengan konsekuensi? Beda tidak? Berbeda, betul sekali. Mari kita lihat kasus-kasus berikut. Mana yang berupa hukuman, mana yang berupa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak itu hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi, betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Mari kita lihat, betul sekali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada kebutuhan
kebutuhan dasarnya. Mari kita lihat. Di sini ada bertahan hidup atau survival. Ada lagi merasa diterima, love and belonged. Kebebasan itu adalah freedom, kesenangan itu adalah fun, dan kekuatan adalah power. Bertahan hidup itu terkait dengan kesehatan, rumah, makanan, biologis, dan merasa aman. Sedangkan merasa diterima, guru dapat menerima murid apa adanya karena murid itu unik, karena murid itu berbeda-beda, karena murid itu bermacam-macam karakter. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menerima murid kita. Selanjutnya kebebasan atau freedom itu membuat pilihan bertanggung jawab pada murid. Selanjutnya adalah kesenangan, yaitu membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan. Seperti kita dalam proses pembelajaran, setiap harinya kalau bisa kita itu adakan permainan, karena jiwa anak-anak itu senang bermain. Jadi kita bisa mengaplikasikan permainan di dalam pembelajaran. Kita kaitkan antara materi yang cocok dengan permainan apa, dengan materi yang kita ajarkan, sehingga anak-anak bisa termotivasi melalui permainan itu. Selanjutnya kesenangan, tadi sudahlah. Kekuatan yaitu murid memiliki kompeten, keterampilan, ingin diakui, dan mereka belajar mengendalikan diri. Coba kita lihat kasus berikut. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini betul, tidak saku sekolah, tidak ada uang saku. Terus, mari kita lihat. Nah, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita itu bertindak aneh atau bertindak nakal terhadap temannya, itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Salah satunya ini, kalau jawaban anak dia merasa lapar karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka dia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu bertahan hidup atau survival. Jadi kadang awal lagi kita menjudge anak pula, ketika ada kasus-kasus kita mempelajari kenapa nih anak nih jadi demikian, kenapa anak jadi berbuat ini, ternyata ada hal di belakangnya. Jadi kita harus mempelajari ini. Terus jika jawaban Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, terus ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi jika kita menemukan di kelas kita murid kita yang tidak ada orang tuanya, pasti kelihatan anak-anak yang kurang kasih sayang itu terlihat sekali penyimpangan-penyimpangan akan mengganggu ketentraman sekolah kita, kelas kita. Nah, ya kalau Bapak betul sekali. Terus kalau jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini ada di kelas saya Bapak Ibu, termasuk kelas Ibu Norma, karena kami kan sering diskusi dengan Ibu Norma. Waktu Ibu Norma di kelas 4 naik ke kelas 5 saya yang menyambut murid itu, anak itu selalu mengganggu orang lain, selalu ingin menjadi yang terbaik, selalu ingin memimpin orang lain dan mengatur orang lain. Ternyata anak ini
kekuasaan. Dia ingin berkuasa. Nah, ini bagus dijadikan pemimpin nantinya. Karena dia ingin menguasai, tinggal kita yang mengontrol. Tinggal kita yang memberikan nilai-nilai positif bagaimana dia harus bersikap. Ini kan penyelewengan hal negatif jadinya. Karena dia mengganggu temannya, mengambil uang temannya, macam-macam. Ternyata kasus-kasus di sekolah kita hampir tiap hari kita ketemu ya. Ya Ibu Rahma. Apalagi Ibu Rahma kelas 1 itu lumayan. Ekstra. Oke. Betul sekali. Terus kalau jawaban Doni adalah dia merasa bosan karena bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah itu sama terus. Karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Nah, maka Doni ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin bebas, dia ingin merasakan makanan-makanan yang lain. Jadi ini kita bisa berkonsultasi dengan ibunya, kita bisa memberikan arahan kepada ibu dari murid kita bahwa murid kita ini kita sampaikan seperti ini, sebaiknya ibu begini. Jadi kebutuhan dasar Doni akan terpenuhi. Terus bila jawaban Doni ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Dia sedang lihat temannya nangis, kesel. Jadi si Doni ini ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tadi akan kesenangan. Baik, mari kita cermati, kita telaah kasus berikut. Di kelas 5 ada seorang murid bernama Ahmad. Setiap harinya selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti memukul teman kalau marah sehingga temannya menangis, memintai uang teman dan sebagainya. Perilaku yang selalu mengganggu temannya tersebut sangat mengganggu ketentraman kelas. Menurut Bapak Ibu, kasus tersebut jika kita telaah maka anak ini sebenarnya memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Kira-kira sesuai dengan apa yang kita gali tadi, apa yang kita tanyakan kepada murid. Mari kita cermati. Apabila jawaban Ahmad ketika ditanya oleh ibu guru adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikannya uang jajan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ahmad apa? Bertahan hidup. Keren sekali, bertahan hidup. Terus apabila jawaban Ahmad adalah mengambil uang temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ahmad apa? Mantap sekali. Bapak Ibu sudah memahami materi ini dengan cepat, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Namun kalau jawaban Ahmad adalah ia merasa dirinya hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Ahmad sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuatan. Betulkah kekuatan? Betul sekali. Iya, dia ingin merasa hebat. Nah, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah, ini kita biasanya melakukan hal-hal ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol restitusi. Penghukum itu biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu contohnya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu contohnya. Saya juga pernah demikian Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui materi-materi ini supaya kita bisa belajar lebih mendalam lagi tentang murid kita ya. Terus hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk,
murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu misalnya saja bapak ibu lah. Terus pembuat rasa bersalah, bagaimana ini? Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Bahasanya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu membuat diri murid merasa bersalah. Apa efeknya? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Murid telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak akan sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif tadi. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Menurut Bapak Ibu, materi ini baik tidak? Menambah wawasan tidak? Sama, saya juga seperti itu awal-awalnya. Ternyata luar biasa di pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi ayo semangatnya teman-teman semua, apalagi ini muda-muda. Luar biasa materinya, apalagi langsung menghadapi kita. Ini kan sudah hasil olahan ulur. Apalagi kalau langsung ya, luar biasa. Berkali-kali di orang. Terus ini posisi teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Ini biasanya saya ini sering sekali juga. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Iya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Efeknya apa hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Sangat terlihat di jiwa anak-anak yang taatnya cuma kepada ibu gurunya saja, tapi ketika guru lain dia tidak seperti itu. Nah, ini adalah biasanya kita mengandalkan posisi teman, tapi kita tidak tahu, tidak apa-apa, kita masih belajar. Nah, sedangkan ini adalah tipe guru pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Adi bercakap dengan gurunya. Kata guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Sahut Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini sudah bagus ya Bapak Ibu sebenarnya. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Sedangkan yang terakhir adalah posisi manajer namanya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Kata guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7, kata Adi. Ya,
jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini di murid disuruh ketika melakukan kesalahan, guru bisa memberikan solusi. Guru bisa mengaitkan kesalahannya supaya murid bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Bukan guru yang mencarikan solusinya, cuma guru mengarahkan. Menurut Bapak Ibu, dari kelima kontrol tadi mana yang paling baik? Penghukum, apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Apa lagi tadi? Teman. Apa tadi lagi? Oh, belum. Siang ya Bu. Pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Mana yang paling baik? Betul sekali. Setelah kita mendengarkan cerita tadi, kasus-kasus tadi, maka kita bisa memilah mana yang paling baik, yaitu adalah manajer. Hasilnya yang manajer tadi pada posisi kontrol manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya tadilah. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Luar biasa sekali, posisi manajer ini pun dapat kita terapkan di rumah kita, karena kita memiliki anak-anak di rumah yang perlu juga perlakuan kita seperti itu. Saya sudah menerapkan di kelas, alhamdulillah banyak perubahan. Di rumah itu sedikit demi sedikit lah, karena anak itu berbeda dengan guru. Anak itu lebih hormat kepada guru dibanding orang tuanya. Namun dengan pendekatan ini kita selalu belajar, jangan putus asa. Insya Allah kita akan berubah jadi lebih baik. Tidak apa kita sudah melakukan hal-hal yang negatif yang sudah berlalu, tapi kita harus memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Dan hasilnya pun anak didik kita nantinya akan sangat mencintai guru-gurunya dengan ikhlas, tanpa takut hukuman, tanpa ingin imbalan. Tadi sudah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Terus ini adalah keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan, kata-kata keyakinan itu dari dalam hati, dari dalam diri. Nah, mari kita simak mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita sadar betul kita harus pakai helm? Untuk apa? Untuk keselamatan, luar biasa. Tidak disuruh pun kita akan memakai helm, karena itu kita tahu bahwa itu yang akan menyelamatkan kita. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kira-kira untuk apa? Kesehatan, luar biasa Ibu Rahma. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Peraturan yang kita tulis tapi anak tidak tahu maknanya, tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya untuk apa. Biasanya bertuliskan di sana, di papan tulis atau di mana di dinding kelas. Tapi kebanyakan dia tidak melakukan dengan sepenuh hati. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari
Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, itu sebaiknya kita lihat, kita refleksi, apakah perlu ditambah nih keyakinan kelas. Jika ada anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, bisa kita tambahkan apa? Tapi dengan curah pendapat, dengan saling berkomunikasi dengan murid, sehingga dia tidak terpaksa melakukan peraturan atau keyakinan kelas tersebut, karena itu adalah hasil kesepakatan antara mereka semua dengan gurunya. Akhirnya dia dengan senang hati melakukan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini saya sudah membuat, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baik, kita memasuki awal semester. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu mau kita melakukan kesepakatan kelas dulu. Sebelumnya kalian lihat di papan tulis ini, Ibu sudah menempelkan karton. Kalian memimpikan kelas yang bagaimana? Apa impian kalian terhadap kelas kalian nantinya untuk belajar? Supaya apa? Ibu akan membagikan kalian note voice kertas. Silakan kalian tuliskan apa impian kalian di sekolah kita, di kelas kita. Ada semuanya lagi. Di depan. Ya, oke. Kamu mau kali namanya ya. Silakan kalian tuliskan impian kelas kalian. Seperti apa? Mau apa? Mau aman, mau bersih, atau mau apa? Silakan dituliskan. Saya mau kelas saya yang sejahtera. Saya mau kelas saya yang enak, aman, nyaman, damai. Silakan tuliskan apa saja. Tulisannya jangan terlalu kecil ya. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Siapa yang sudah? Di sebelahnya kalau kekecilan. Ya, ganali tulisannya lah. Lebih besar. Ya, lebih besar tulisannya. Sudah? Yang sudah, silakan ditempelkan ke depan. Kelas yang mau seperti apa kalian maunya? Sudah nih, silakan. Nih. Nah, sudah sini. Mau bersih dan rapi, oke, keren. Ada lagi yang lain, silahkan ditempel. Kelas yang bagaimana ya, Manda sudah ya. Tempelkan ke depan. Nih, posternya. Oke. Manda ingin kelas yang bersih. Tidak apa sama, silahkan tuliskan saja. Kelas yang bagaimana, Apri? Ayo, lihat jangan ribut, mantap. Apri ingin kelasnya tenang, aman, damai. Janganlah ribut, oke. Kelas yang bersih, mantap. Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain, coba. Iya, iya. Ayo, Burda. Ada di stop dulu Inaya, karena hanya disambung bola. Anak bola. Dah. Baik, tadi kalian sudah memimpikan kelas yang bersih dan rapi.
jangan ribut. Saya suka kelas yang akhlaknya baik, keren sekali. Kelas yang bebas penyakit, berarti kelas yang bersih. Menjadi kelas yang bersih, saya mau kelas yang indah. Saya tidak mau ada perkelahian. Nah, itu impian kalian terhadap kelas kalian nanti. Terus, supaya ini dapat diwujudkan, kita akan bikin satu peraturan. Paham? Satu peraturan. Bisa bikin satu peraturan? Bisa. Misalnya apa? Jangan main-main Jangan main bola di kelas. bola di dalam kelas. Boleh. Ibu bagikan ya. Ayo, silakan dituliskan satu peraturan yang menurut kalian penting agar impian kalian bisa terwujud menjadi kelas yang bagaimana sesuai impian kalian tadi. Oke? Iya, dia duluan. Satu peraturan yang dibuatnya adalah jangan main bola di dalam kelas. Yang lain? Ya, dia sudah. Nah, selalu memakai kaos kaki. Oke sekali. Biar disiplin. Iya, hadir tepat waktu. Iya. Iya. Stop dulu Ina ya. Supaya ada banyak. Dari peraturan yang kalian tuliskan tadi, Ibu akan bacakan jangan main bola di dalam kelas, selalu memakai kaos kaki, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu, tidak saling mengejek, tidak membeda-bedakan teman, tidak saling membuli, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita bikin keyakinan di kelas ini dari kalimat-kalimat yang sudah kalian gunakan. Apa dulu? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Mana yang kira-kira negatif? Yang ada kata jangan. Kami sangat senang Ibu Guru mengajak kami berdiskusi atau curah pendapat mengenai keyakinan kelas. Sangat keren, kami jadi tahu nilai kebajikan yang terdapat dalam peraturan. Dan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Kemudian ini juga materi yang sangat penting yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini praktik penerapan segitiga restitusi oleh saya. Nah, restitusi adalah proses dialog antara guru dan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan murid sehingga murid yang berbuat salah mendapatkan solusi atas masalahnya dan paling penting murid juga belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 tahapan restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi gak ada apa-apa anak-anak itu berbuat salah. Itu adalah proses pembelajaran bagi dirinya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ini menjadikan hubungan antara guru dan murid menjadi lebih baik.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Anissa, tadi ibu mendapat laporan dari temanmu. Katanya kamu berkelahi tadi di dalam kelas. Apa benar? Benar, Bu. Kenapa nanya berkelahi? Saya tidak suka, Bu, dengan teman saya. Ketika kerja kelompok, dia tidak mau membantu kami mengerjakan tugas. Oh, begitu ya, Nak. Ibu pun akan marah jika diperlakukan seperti itu. Tapi menurut Nisa, apakah baik perilaku berkelahi itu? Tidak, Bu. Saya merasa sesak dan kesal. Betul, Nak. Seharusnya Nisa bersikap seperti apa? Harus bersabar, tidak marah-marah, dan tidak berkelahi. Juga melaporkan kepada ibu wali kelas. Bagus, Nak. Menurut Nisa, Nisa sudah melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa itu, Nak? Keamanan, Bu. Betul sekali. Apakah Nisa mau memperbaiki masalah ini? Iya, Bu, mau. Bagus, Nak. Apa yang akan Nisa lakukan? Saya tidak akan marah-marah lagi, dan saya akan melaporkan kepada ibu guru jika hal itu terjadi. Betul, Nak. Ibu bangga kepadamu. Terima kasih sudah mau memperbaiki masalah ini. Silahkan untuk pulang ya, Nak. Hati-hati di jalan. Nama saya Anissa Saputri, dari kelas 5B. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk memperbaiki perilaku saya, agar saya mampu mengendalikan diri agar tidak menjadi orang yang pemarah. Makasih, Bu Rohana. Nak, kata temanmu, kamu tadi main bola di dalam kelas. Banyak yang terganggu akibat ulahmu. Dan hiasan dinding kelas kita akhirnya jatuh. Apa benar? Benar, Bu. Kenapa kamu main bola di kelas, Nak? Iya, Bu, sering sekali main di kelas. Saya tidak sadar kalau saya mengganggu orang lain dan bahkan merusak hiasan kelas kita. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan. Namun, ibu tidak fokus pada kesalahanmu, tetapi ibu fokus bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Iya, Bu. Menurutmu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keamanan, Bu. Bagus, Nak. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bersedia, Bu. Menurutmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki hiasan kelas yang jatuh dengan meminta bantuan kamu sekolah. Bagus. Terus, Nak, apa lagi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya tidak akan main bola di dalam kelas lagi. Namun mulai besok saya akan main di halaman sekolah. Bagus, Nak. Terima kasih kamu sudah mau memperbaiki kesalahanmu. Silakan pulang ke rumah ya. Dua, tiga. Nama saya Idrali dari kelas 5B. Saya suka sekali Bu Guru mengajak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang saya lakukan agar saya menjadi lebih baik dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi contoh penerapan 3 tahapan restitusi. Kalau Bapak Ibu mau, nanti saya berikan materinya. Kalau mau mencoba misalnya ada kasus anak kita bisa memilih kata-kata yang sudah disediakan di sana, apa yang cocok tinggal kita bikin skenarionya. Jadi bisa kita terapkan. Insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Karena saya sudah melakukan beberapa kali, alhamdulillah anak itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Akhirnya walaupun jarang sudah anak-anak berkasus. Karena itu tadi, karena kita memakai ilmu yang kita dapat dari pendidikan calon guru penggerak ini. Luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Sekali lagi saya tidak menggurui, saya juga belajar. Ini ada 2 tahapan, 2 kasus sebenarnya. Namun karena sudah sangat siang, cuma 1 kasus yang saya tampilkan. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya punya pantun buatan saya sendiri. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Saya
Saya suka buat pantun sebetulnya. Ikut OSIS rajin dan aktif. Kegiatannya kolaboratif. Mari kita terapkan budaya positif sehingga sekolah menjadi efektif. Ya, biji rambutan, biji selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan Ibu Rohana SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sangat semangat dan sangat menginspirasi bagi kita. Sehingga kita banyak ilmu yang didapat di situ tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga kita bisa menerapkannya untuk sekolah kita di kelas masing-masing. Nah, untuk itu acara terakhir yaitu doa. Untuk membacakan doa ini kami mintakan kepada Bapak Fauji, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahda ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin aqibana fil umuri kulliha wa azirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arzuqna rizqan zalilan wa umran tawilan wa ma'an katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa walidan shalihan wa amalan maqbulan wa tijaratan mutahiran ya rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu lah. Minta rela banget buat mengalihi bahagia. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Fauji yang sudah menutup acara ini dengan doa. Semoga acara kita ini banyak manfaatnya dan berkah untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri acara ini, mari